Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli shay'in huwal ghaniyyul hamid dzul arsyil majid nahmaduhu wa ashkuru ala ni'amihi dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal hadiruna ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa balagha Rasulullah habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral melainkan ungkapan rasa syukur yang hadir dari sanubari setiap hamba Allah siapapun beliau. Ketika setiap hamba Allah pandai mensyukuri setiap karunia yang Allah telah hadirkan kepada kita semua, maka yakini benar bahwasanya Allah jauh lebih pandai menghadirkan nikmat terbaik, karunia terbaik untuk dapat kita miliki, untuk dapat kita rasakan lantaran kita pandai mensyukuri setiap karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga Allah mudahkan kita semua untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga senantiasa semua amalan ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga senantiasa Allah sampaikan kalimat mulia, manusia mulia bila beliau dimuliakan Sang Maha Mulia, manusia besar karena beliau dibesarkan Sang Maha Besar, manusia luhur akhlak budi pekertinya karena Allah senantiasa menjaga beliau. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Jumat yang mustajab dalam setiap doa kita minta kepada Allah, kita adalah bagian umatnya yang dicintai Allah, umatnya yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa istiqamah dalam sunnah beliau di akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita pandai meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun, senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memanggil kita pulang. Karena at-taqwa adalah bekal dari sebaik-baik bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Tanpa terasa kita berada di tanggal 21 Zulhijjah. Itu artinya kita sedang di penghujung bulan Zulhijjah, bulan yang mana Allah muliakan. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpaut sedikit jauh bulan Rajab. Bulan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun berharap agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana kita paham dan maklumi bersama
saat ini di tanggal 21 Dzulhijjah kita menyaksikan banyak saudara-saudara kita seiman, sekeyakinan yang sama-sama menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini sedang berkemas kembali ke negaranya masing-masing setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kita menyaksikan setelah Dzulhijjah Idul Kurban berlalu, maka saat itu seminggu kemudian banyak jamaah haji yang pulang ke negaranya masing-masing, termasuk saudara kita yang ada di Nusantara. Kita berharap kepada Allah, semoga beliau-beliau yang ditakdirkan Allah tahun ini menjadi duyufullah, menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hajinya mabrur dan mabrur. Allah terima semua amal ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jamaahal mu'minin rahimakumullah. Sebagai manusia biasa ada perasaan yang sama ketika kita menyaksikan saudara kita menjadi duyufullah, pergi haji ataupun umroh. Tentu dalam batin ini ingin rasanya seperti beliau menjadi duyufullah. Ketika ada sebuah pertanyaan menghampiri diri kita, wahai saudaraku, inginkah engkau ke Baitullah untuk berhaji ataupun umroh? Yang pernah berhaji dan umroh pasti akan menjawab, aku ingin kembali ke Baitullah. Apalagi yang belum menunaikan ibadah haji ataupun umroh, tentu menjawab dengan begitu semangat, aku ingin menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tamunya Allah bukan semata-mata karena finansial, karena keuangan. Sungguh saya menyaksikan banyak orang-orang yang Allah berikan keluasan rezeki, investasinya banyak, tabungannya banyak, rumahnya pun banyak, kendaraan pun banyak, tapi takdir Allah, beliau dipanggil menjadi duyufullah, menjadi tamunya Allah. Tapi setiap tahun selalu berlibur ke luar negeri, ke Eropa, ke Jepang dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi duyufullah adalah hak setiap kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini kekayaan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin seorang hamba Allah yang bekerja sebagai juru parkir di sebuah minimarket dengan penghasilan pas-pasan, hari itu ia dapat rezeki, hari itu ia gunakan untuk makan beserta keluarga besarnya, besok kembali ia cari, apakah mungkin menjadi duyufullah, bisa pergi haji dan umrah? Kisah ini real, nyata terjadi. Hamba Allah yang bekerja sebagai juru parkir di sebuah minimarket, dalam aktivitas kerjanya dia tetap menjalankan perintah Allah. Dia sholat di mana dia menjadi juru parkir. Dia tidak tinggalkan tempat kerjanya, dia sholat. Satu ketika dia sedang sholat, disaksikan oleh pengusaha haji dan umrah. Kemudian setelah beliau menunaikan ibadah sholatnya, dihampiri hamba Allah tersebut yang bekerja sebagai juru parkir. Kemudian dia ajak diskusi, kemudian ditawarkan rezeki kepada beliau menjadi duyufullah, tamunya Allah Subhanahu wa taala, berumrah. Apakah mungkin seorang pengayuh beca yang saat ini kita kenal, kalau saudara jamaah tinggal di Jakarta, jangankan beca, angkot, APD dan lain sebagainya sepi penumpang, apalagi beca. Pengayuh beca yang hanya dapat sehari kadang satu penumpang, dua penumpang, kadang tidak, upahnya 15.000, 20.000. Apakah mungkin menjadi duyufullah, bisa haji dan umrah? Ternyata beliau menjadi duyufullah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau meyakini benar dalam batinnya. Ketika beliau berdoa dalam sujud pandangnya, dia berdoa, ya Allah, pantaskah diri ini ya Allah menjadi duyufullah, menjadi tamumu ya Allah, berhaji ataupun umrah.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasul pernah bersabda, al-hajj wal umrah waktullah. Orang-orang yang berhaji dan umrah tamu-tamuku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu spesial hamba tersebut menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ilustrasi ketika saudara kerja di sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan memanggil, saco memanggil, direksi memanggil saudara, maka saudara akan mendapatkan protokol dari perusahaan. Ketika sampai di lobi, sudah ditunggu oleh perusahaan, kemudian dipandu jalan oleh keamanan perusahaan sampai titik tertentu, kemudian dijumpai oleh sekretaris direksi. Itu baru tamunya direksi. Ketika saudara di kedinasan, katakan di Polda Metro, Kapolda panggil saudara, maka saudara akan mendapatkan fasilitas protokol dari Polda Metro Jaya. Itu dunia. Apalagi menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sejauh saya mengenal hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah haji dan umrah, mereka selalu berkata, sungguh indah, sungguh nyaman berada di dua tanah haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan berhaji dan umrah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lantas apa jaminan Allah yang Allah berikan kepada tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya yang pertama, wa in sa'atuhu ukhtu. Jaminan Allah diberikan kepada hamba Allah yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Wa in sa'atuhu, apa yang terselip dalam batinnya, dalam batinnya membatin saja dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang hamba Allah yang berangkat umrah dari negara Indonesia, tentu ketika makan di restoran Asia yang ada kita, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Di sisi lain ada jamaah umrah dari Eropa, maka di situ jamaah dari seluruh dunia, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya ada di restoran Eropa. Satu ketika hamba Allah tersebut membatin dalam batinnya ingin sekali makan di restoran Eropa. Satu ketika sehabis menunaikan ibadah salat wajib, kemudian dia kembali ke hotel dari lantai sekian. Ketika kembali dia telat dalam perjalanan naik turun lift, bertemu dengan orang Eropa, diskusi dalam lift. Tanpa sengaja hamba Allah ini kemudian diajak jalan terus sambil berbicara sampai di restoran Eropa. Saat itu sarapan pagi. Orang kita Asia, Indonesia tentu sarapan pagi dengan nasi goreng, nasi putih dan telur. Ketika sampai di restoran Eropa, dia cari nasi, dia cari telur, dia cari nasi goreng, nggak ketemu. Semuanya serba roti. Ternyata ia berada di tengah restoran Eropa. Itu membatin dalam batin beliau. Seorang sahabat yang mendampingi jamaah haji dan umrah, satu ketika di siang hari setelah menunaikan ibadah salat zuhur, membatin dalam batinnya, enak kalian makan siang sama sayur asem yang ada linjo-linjonya. Kemudian dia jalan bertemu dengan jamaah, kemudian diajak ke hotel, disuguhi makan siang yang sayurnya sayur asem, ada linjonya kalau kata orang Betawi. Ini keistimewaan jaminan Allah yang Allah berikan kepada setiap hamba Allah di umrah, apakah haji dan umrah, membatin dalam batinnya, maka dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa istaghfiru lahu. Ketika dia datang dalam munajat dan taubatnya kepada Allah, setiap kita adalah hamba Allah yang penuh dengan hilaf dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala dihapuskan dosanya, dijamin surga. Rasulullah mengajarkan kita istighfar setiap hari 170
70 kali beliau beristighfar. Hamba Allah kita ini manusia yang tidak luput dari dosa. Enggak ada jaminan kita seperti Rasulullah, tapi Rasul mengajarkan kita beristighfar setiap waktu. Hamba Allah yang menjadi duyufullah hadir dalam istighfarnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa in da'awhum ajabahum. Ketika beliau angkat tangan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang dia panjatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering menyaksikan kalau kita menghadiri walimatus safar, orang yang haji dan umroh, beliau berkata, wahai saudaraku, jika ada yang berhajat, tolong tulis hajatnya di kertas putih, kemudian serahkan kepada saya. Akan saya bacakan di Baitullah, di makam Rasulullah, di tempat mustajab. Setiap doa akan aku bacakan. Kita sering temukan demikian. Bahkan Rasul telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, salasun da'awatin mustajabah la saka fihinna wa da'awatul mazlum wa da'awatul musafir. Ada 3 golongan hamba Allah ketika dia doa mustajab. Yang kedua, wa da'awatul musafir, doa hamba Allah yang sedang melakukan rihlah perjalanan, yang perjalanan ini satu di antaranya perjalanan yang mendapatkan ridho Allah, menjadi tamunya Allah, doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba-hamba Allah yang menjadi tamu Allah mendapatkan jaminan doanya mustajab di hadapan Allah. Maka kita minta bantu dari hamba Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin sekalian dengan Allah. Kemudian yang keempat, wa anfaqu lillah. Orang-orang yang menjadi tamunya Allah mengeluarkan segitu banyak jumlah rupiah untuk berangkat ke Baitul. Setiap nilai rupiah yang dia keluarkan menjadi tamunya Allah, Allah ganti berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Rasul pernah berpesan, jika kau ingin dikayakan Allah, maka berhajilah, maka berumrahlah, maka menikahlah. Ini pesan Rasul. Maka hamba-hamba Allah yang haji dan umrah, saya pernah tanya, nggak ada yang miskin, tapi semakin maju usahanya makin kaya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Jumat ini mengajarkan kepada saya, kepada seluruh jamaah, jangan pernah putus asa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita pantaskan diri kita di hadapan Allah. Kita adalah hamba Allah yang kelak di satu hari nanti di tahun depan menjadi duyufullah, apakah berhaji ataupun berumrah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kiranya kita semua selalu dalam perlindungan terbaik Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam takwa, dijauhi dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada kita semua dan Allah telah memberikan kemudahan untuk kita menuju Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta